sistem ANFIS untuk produksi nira. Nah, di sini kita akan memprediksi produksi nira yang sudah ada datanya. Di sini ada datanya, ada dari nama, alamat, dan jumlah pohon, dari produksi nira, morfologi pohon nira, dan preferensi ekologinya. Nah, di sini tuh nggak semua dimasukin sebagai input dan sebagai inputan untuk memprediksi rata-rata produksinya. Nah, di sini tuh inputnya itu kita itu hanya memakai morfologi pohon nira, yaitu terdiri dari diameter pohonnya, tinggi pohonnya, terus ada umur pohonnya juga kita masukkan. Ada bentuk lahan hanya ada 2 karakter, yaitu lereng dan datar, dan ada ketinggian tempat MPDL-nya, ketinggian penanamannya. Nah, di sini tuh yang sebagai output atau sebagai prediksi adalah rata-rata produksi per harinya, dia tuh berapa liter. Nah, di sini tuh kita pisahin dulu untuk datanya tadi. Berarti tadi datanya itu ada 5 input, 1 output, karena 5 inputnya itulah diameter 1, 2 tinggi, ketiga umur pohon, ada juga bentuk lahan 4, dan terakhir adalah ketinggian PDR, dan akan mempengaruhi output, yaitu adalah rata-rata produksi per hari. Nah, di sini tuh sudah saya rapikan. Untuk ini adalah tabelnya yang akan kita olah. Di sini tuh ada ukuran pohon nira, yaitu ada dari diameter dan tinggi. Ada umur pohon juga dalam skala tahun. Maaf, tadi kalau diameter ini dalam skala 1 cm, kalau tinggi dalam skala meter. Terus ada bentuk lahan, yaitu karakternya lereng atau datar. Ada ketinggian PDL, yaitu dalam satuan meter. Dan juga ada rata-rata produksi dalam satuan liter per hari. Nah, di sini tuh yang menjadi output adalah ini. Nah, sekarang selanjutnya untuk mau proses kita mau memakai ANFIS, itu kita harus menentukan dulu data training. Nah, data training ini adalah data yang akan kita pakai sebagai sampel untuk memprediksi outputnya. Di sini tuh kita tuh saya memakai 25 saja, 25 data training yang akan nanti memprediksi data selebihnya. Nah, di sini tuh saya akan random aja. Saya akan misalnya dari nomor 1 sampai data ke 25 saja. Atau saya dari data ke 1 ke 10 saya warnain aja, warna merah misalnya. Ini akan dibuat sebagai data training. Ini sudah 10, ditambah 10 lagi, misalnya dari 15 ke 25. Dan kita perlu 5 lagi, mungkin 5 lagi kita random dari atas ke bawah. Dan ini adalah data training yang akan kita pakai. Nah, kebetulan kalau kita mau pakai ANFIS itu kan dari MATLAB. Nah, ANFIS itu hanya bisa menerima data berbentuk matriks. Nah, data berbentuk matriks itu kita buat di Notepad. Jadi nanti data yang ini kita buat dulu di Notepad. Kita buka dulu Notepadnya. Oke, sudah dibuka Notepadnya. Setelah itu kita masukkan atau kita copy paste data yang ini, data yang dari sini ke Notepad. Nah, ini kopinya langsung saja di blok dulu semua, baru kita Ctrl C dan langsung membuka Notepadnya dan Ctrl V. Nah, itu seperti ini. Nah, sebelumnya dulu kita harus menghilangkan dulu data string yang lereng dan datar. Nah, caranya itu kita bikin aja asumsi bahwa lereng itu adalah bernilai 2 dan datar
data itu bernilai 1. Jadi kan maksudnya ada 2 karakter, jadi kita pisahin aja jadi 2 ciri gitu. Nah, jadi kita replace saja, Ctrl H. Nah, yang tadi namanya lereng itu kita ganti dengan nomor 2. Replace all. Nah, sekarang yang datar kita ganti dengan nomor 1. Kita asumsikan 1. Oke. Nah, sudah ya. Nah, sekarang berarti data ini sudah bisa kita gunakan karena matriks itu kan datanya harus berbentuk integer atau berbentuk angka. Di copy lagi. Nah, sekarang kita ambil lagi dari data ke-15 sampai ke data 25. Kita copy di bawahnya. Dan kita copy lagi data ke-31 sampai ke 35. Oke. Nah, ini sudah kita bisa kita gunakan. Di sini tuh maksudnya ini tuh jadi unfish itu intinya data paling kanan ini adalah sebagai data output. Jadi kalau membuat matriks itu intinya kalau di Notepad ini tuh paling kanan itu adalah harus sebagai output. Dan ini ada yang sebelah kiri adalah 5 inputannya. Oke, kita save aja. Di save di tempat yang ini, tempatnya harus kalian ingat ya. Saya misalnya mau buatnya di sini aja deh. Kita bikin folder baru namanya olah data. Kita klik. Nah, kita klik terus kita ganti namanya produksi saja. Nah, tipsnya kalau bisa pembuatan nama itu kalau di MATLAB kalau ingin spasi itu lebih bagus dibikin underscore, dibuat underscore. Karena nanti kalau misalnya kita bikin dia spasi, kadang nanti dia dianggap fungsi jadinya. Jadi intinya kita bikin underscore atau kata save-nya itu digabung saja. Misalnya produksi nira berarti produksi nira atau enggak produksi underscore nira gitu. Seperti itu. Langsung kita save aja. Nah, formatnya txt. Kita save. Nah, setelah kita save, kita langsung pergi ke MATLAB-nya. Di sini saya memakai MATLAB 2016. Sebenarnya unfish itu bisa memakai MATLAB di bawah 2014 juga masih bisa kok. Nah, sekarang kita klik di sini. Jadi kita memanggil fungsi unfish interface-nya bisa menggunakan command window dan memakai apps. Nah, saya memakai command window aja biar lebih cepat. Klik unfish edit dan enter. Oke, sudah terlihat unfish interface-nya. Nah, di sini tuh ada load data, generate fish, train fish, dan test fish, dan unfish info. Nah, nanti di sini akan saya beritahukan sejalan saya akan langsung mencontohkannya. Nah, di sini kita pertama load data dulu. Kita import datanya yang dari data Notepad tadi ke interface unfish ini. Kita load data. Nah, kita load data. Nah, tadi kita simpannya saya simpannya di disk E dan namanya olah data. Nah, ini dia olah data. Nah, karena datanya nggak kelihatan. Kenapa data nggak kelihatan? Karena dia itu formatnya .dat. Nah, kita ambil yang all file. Nah, saya kelihatan kita pakai format txt. Open. Nah, sudah kelihatan ya untuk datanya. Nah, di sini tuh dataset index. Tadi kan saya memakai datanya itu 25. Bisa kelihatan ya, di sini ada 25 data nih. Oh, maaf, tadi saya berarti kelebihan. Berarti jadi ada 26 data. Mungkin tadi saya salah mengira kalau itu 25 data. Berarti ini kita pakai 26 data, kelihatan dari dataset indeksnya kalau bahwasannya ini lebih dari 25 berarti 26. Dan di sini juga bisa kelihatan nih. Di sini di off trend data pairs-nya ada 26. Sudah terlihat bahwa inputnya 5 dan outputnya 1. Nah, sekarang kita desain member functionnya atau fungsi keanggotaannya dengan cara klik generate fish, klik dulu grid partition, lalu klik generate fish. Setelah klik generate fish, di sini tuh sebelumnya kita tuh harus menskalakan
menskalakan per input atau per outputnya. Dia itu mau skala berapa. Nah, apa arti skala itu? Misalnya diameternya ada skalanya, misalnya ada skala 3, artinya skalanya ada yang kecil dari skala ke berapa ke skala berapa, sedang dari skala berapa ke skala berapa, tinggi lebar dari skala berapa ke skala berapa. Nah, untuk di sini saya membuat diameter ini skalanya 3 saja. Kita klik aja, kita tulis aja di sini 3 skala. Dan tinggi itu saya mau membuatnya 3 skala saja. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Umur ada 5, karena untuk pohon itu umur itu bisa dikatakan variabel yang sangat spesifik. Nah, untuk bentuk lahan itu kita bikin dua saja, karena memang betul karakternya memang ada 2 gitu. Jadi kita ada 2 skala saja. Dan di sini ada ketinggian. Nah, ketinggian ini kita bikin 3 skala, karena kan untuk ketinggian MPDL itu hanya ada rendah, sedang, dan tinggi. Misalnya di sini sudah pernah saya bikin bahwasannya kalau datar rendah itu adalah 0 sampai 200 MPDL, sedang 200 sampai 700 MPDL, dan tinggi adalah selebihnya 700 ke atas MPDL. Nah, sudah ini kita bikin. Nah, sekarang kita ingat ya urutannya, bahwasan diameternya 3 skala, tinggi 3 skala, umur 5 skala, bentuk lahan 2 skala, ketinggian tempat DL 3 skala. Nah, bisa kita klik di sini langsung saja. Berarti di sini adalah 3 spasi 3 atau spasi 5 spasi 2 spasi 3. Oke. Nah, di sini itu adalah member of function. Jadi penamaan ini untuk input pertama, input kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi jangan sampai terbalik. Di sini juga ada member function tipenya. Ada yang TRIMF, TRMF, GABLE-MF, GAUSS-MF. Nah, kalau TRIMF ini triangle member function atau berbentuk segitiga. Yang TRMF berbentuk trapesium, GABLE berbentuk gelombang, dan GAUSS-M seperti juga berbentuk gelombang. Nah, kebetulan di sini saya sudah pernah mencobanya. Kalau misalnya saya coba pakai hal yang sama, data yang sama dengan rules yang sama seperti ini, member function sama seperti ini, untuk tingkat errornya dengan standar error yang sama, error toleransi yang sama, yang lebih mendekati bagus itu adalah yang 3MF. Jadi saya memakai 3MF saja. Di sini juga ada namanya konstan dan linear. Nah, konstan dan linear ini nanti outputnya itu bagaimana? Nanti saya di sini memakai konstan, karena nanti menurut saya data yang konstan itu kita memakai member function tipe konstan, ini dia hasilnya akan lebih spesifik daripada linear. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi mungkin di video selanjutnya. Nah, oke, ini kita klik oke saja. Nah, di sini tuh sudah kelihatan ya, sudah kita generate fish tadi. Nah, sekarang kita ada namanya hybrid dan back propagation. Nah, hybrid propagation ini kita pilih aja yang hybrid. Nah, di sini ada error toleransi. Karena error toleransi itu kita pilih yang 0 saja, karena kita mau membuat, sebenarnya bisa aja sih dibuat 1, 2, 3 atau berapa. Nah, tapi kita karena memang pengennya 0 saja, maksudnya biar kelihatan bahwasannya kalau artinya error toleransi 0 itu semakin datanya tingkat error itu menuju 0, maka data itu akan lebih akurat. Nah, seperti itu untuk definisi error toleransinya. Nah, di sini ada epoch. Epoch adalah perpotongan, atau enggak bisa dibilang kalau dalam ininya iterasi. Banyaknya perulangannya kita mau bikin berapa. Nah, di sini misalnya saya mau bikin perulangannya adalah 40. Kita buat 40 perulangan. Nah, ini bentuk untuk epochnya sendiri, perulangan itu harus dibuat sampai dia si training datanya itu betul-betul standar errornya itu betul-betul dia tidak bisa turun lagi gitu. Nah, kalau kita lihat aja sama-sama, kita train aja. Nah, di sini tuh dia tuh sedang melakukan proses iterasi untuk data matriks yang kita input ke Anvis interface-nya.
Mungkin di sini akan terjadi proses agak lama, soalnya memang sini kita memakai data yang sangat banyak. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini itu pada iterasi ke-40 datanya itu masih cenderung masih ke bawah di sini. Sehingga kita harus menambahkan epochnya. Sebenarnya epoch 40 segini juga nggak apa-apa, tergantung nanti analisis kalian bagaimana, tapi saya maunya biar kelihatan bahwasannya datanya itu sudah stuck gitu untuk errornya. Di sini tuh error toleransinya sudah bagus sebenarnya, udah 0,0002 sebenarnya. Tapi di sini menurut saya data ini masih bisa error toleransinya masih lebih menuju 0 lagi. Jadi saya akan menambahkan misalnya di 60 iterasi. Kita train lagi. Nah, di sini tuh bisa kelihatan ya, semakin lama dia semakin kecil ya error toleransi ya di sini. Dan ini akan sebenarnya berguna untuk prediksi. Jadi semakin dia lebih kecil error toleransinya, maka standar untuk kesalahan mendebak itu akan semakin baik gitu. Nah, kebetulan di sini saya memakai prosesor Ryzen 5 dengan RAM 8. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini agak lumayan cepat. Tapi kalau teman-teman memiliki spesifikasi yang agak lebih rendah atau Core i3 sepertinya mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini tuh masih cenderung ke bawah. Tapi di sini ada untuk standar errornya lah 60 tuh dia masih 0,001875. Ini sudah lebih kecil dari yang tadi. Nah, teman-teman bisa mengecilin lagi. Sebenarnya tadi 40 sudah bisa tadi, tapi saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya ada event bahwasannya datanya itu betul stuck, dia tuh nge-stuck gitu, nggak akan turun lagi standar errornya. Kita lihat ke 100. Jadi sebenarnya teman-teman juga sebenarnya untuk perulangan itu kalau ada yang nanya tuh berapa sih standar yang bagus untuk perulangan. Nah, standar yang bagus perulangan itu sebenarnya nggak bisa hanya memerlukan 5 epoch saja, asalkan data yang kita gunakan tadi itu yang tadi ini pembuatan data training tadi itu kita harus mensortirnya. Sortir artinya mensortir itu dia tuh nggak random banget gitu kan. Tadi kan saya kan random. Nah, di sini tuh dia tuh aturannya maunya nggak random banget gitu. Jadi dianalisis satu-satu datanya itu yang mana cocok untuk menjadikan data training, sehingga nanti untuk proses perulangannya juga atau proses epochnya itu tidak sebanyak ini, bisa sampai 100 kali. Nah, selama proses training error diusahakan teman-teman jangan mengklik apa-apa gitu, jangan mengklik hal yang lain, sehingga soalnya nanti untuk ininya tidak terganggu. Nah, di sini datanya masih random, tapi mungkin nanti untuk yang selanjutnya mungkin datanya itu ini masih pengen ke bawah lagi sebenarnya, tapi kita cukup aja epochnya 100 kita batasin saja. Di sini juga untuk standar errornya udah sangat kecil banget ya, 0,00125559 tuh. Nah, sekarang kita langsung saja kita lihat strukturnya dulu sebelum kita masuk ke test piece-nya. Nah, di sini tuh ini ada unfish info ya. Di sini ada inputnya 5 dan outputnya 1. Nah, teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja. Di sini tuh ada inputnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan ada input NF. Nah, input member function. Jadi masing-masing input ini dia memiliki fungsi keanggotaannya masing-masing. Jadi misalnya di sini tadi input pertama adalah diameter. Nah, diameter itu ada 3 kelas, ada 3 fungsi keanggotaan, yaitu ada dia
kecil, ada sedang, dan ada yang lebar. Tinggi juga ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan ada juga umur. Umur itu ada misalnya saya bikin muda, sangat muda, normal, tua, dan sangat tua. Dan diameter untuk bentuk lahan ada yang datar dan lereng, dan MPDL, ketinggian MPDL itu ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah di sini tuh itulah yang disebut namanya input MF. Nah untuk rule-nya ini, nah jadi rule ini terbentuk dari input ini. Bisa teman-teman lihat yang ini. Jadi rule ini dia saling mempengaruhi. Jadi untuk rule pertama itu untuk input 1, input 2, input 3, input 4, input 5 itu akan bertemu dalam satu node. Bisa teman-teman lihat ya di sini tuh nih dia tuh masuk ke pertama, dan yang ini juga dia masuk ke pertama, ini juga masuk ke yang pertama, ini juga yang masuk ke pertama, dan ini juga masuk yang ke pertama. Nah untuk rule-nya ini akan nanti dipelajari, nanti akan menghasilkan output MF. Nah output MF ini akan dipanggil pada output kalau misalnya kita saat kita memerintahkan, misalnya saat inputnya dengan kondisi begini akan memanggil dia itu memanggil output yang mana. Misalnya dia output yang ke 20 misalnya di sini, berarti dia akan memanggil hasil dari output di sini. Nah sekarang kita close saja, kita minus aja. Nah sekarang kita cek test piece-nya. Kita cek test piece-nya, kita test now. Nah kita plot against training data. Jadi kita plot itu data Anvis output MATLAB tadi yang di sebelah kanan ini, yang ini akan diprediksi terhadap hasil pengolahan Anvisnya. Nah di sini ada training data itu yang ini, dan ada Vis output. Vis output itu adalah hasil dari iterasi tadi. Nah bisa bahwasan teman-teman lihat di sini tuh lingkaran dan bintang itu saling berhimpit. Ini artinya bahwasannya datanya itu adalah data yang semua betul gitu. Betul karena kita lihat aja average testing errornya ya hanya 0,0012. Itu bisa dikatakan seperti 99%. Jadi data ini 99% benar gitu. Nah sekarang kita lihat sekarang ini untuk neuronnya sudah kita setting. Nah sekarang kita masuk ke fuzzy interface-nya, yaitu kita klik Fish Properties. Nah di sini Fish Properties ini dia itu langsung terbentuk ya tadi ya. Di sini kan ada inputnya 5, outputnya 1. Di sini terbentuk inputnya 5 dan outputnya 1. Nah di sini tuh kita memakai Anvis itu metode Sugeno. Nah di sini inputnya kita rename aja. Kita rename, misalnya tadi dia diameter. Untuk input 2 kita buat namanya tinggi. Ada umur juga. Umur kita buat input 3, kita bikin umur. Input 4 kita bikin bentuk lahan, atau ya bentuk lahan. Dan yang kelima kita bikin ketinggian saja ya, ketinggian ketinggian MPDL. Nah untuk output kita bikin namanya nah penamaannya tuh gini ya, kita klik dulu kotaknya, atau tadi juga kita klik dulu kotaknya, baru kita ganti namanya. Kalau ini juga kita klik kotaknya, baru kita klik namanya, misalnya rata-rata produksi. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke member functionnya, member function setiap inputnya. Nah ini kita double klik aja, satu kotak ini untuk kotak inputnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kalau misalnya di fuzzy, kalau yang di fuzzy biasa tanpa ada neuronnya, ini tuh kita harus membuat sendiri. Nah tapi kalau misalnya kita memakai Anvis, ini sebenarnya sudah terbentuk tadi saat kita pengolahan tadi di generate fish. Generate fish tadi itu yang di sini, yang ini generate fish.
Nah sekarang kita langsung aja kita rename aja sebenarnya, tapi terserah teman-teman nih mau bisa dipindah-pindahin, tapi kebetulan saya inginnya mau mengikuti penskalaan yang sudah ada di Anvis, karena kan tadi sudah di training bahwa standar errornya adalah 0,00012. Nah kita ganti rename namanya, yaitu misalnya tadi diameter itu ada namanya kecil. Nah ini diklik dulu garisnya, baru dikasih nama ya. Diklik dulu garis, baru kita ganti namanya, yaitu diameter kecil, baru ada sedang, terus ada yang lebar. Nah di tinggi juga ada yang tinggi itu ada yang misalnya rendah, aduh tadi sini ya, tadi kegeser sorry. Nah di sini ada yang tinggi, baru ada yang sedang, terus ada yang tinggi. Tapi teman-teman mungkin lebih bagus lagi bahasa Indonesianya, maaf juga. Nah terus di sini ada yang tadi ini ada sangat mudah, atau kita SM aja, sangat mudah, kita singkat aja ya. Terus ada yang ini mudah, bisa kita ganti namanya M. Normal atau sedang, kita bikin N aja, normal. Ada sangat tua, tua dulu, yang dikatakan tua, baru ada katanya sangat tua. Sangat tua, ST. Nah di sini tuh ada bentuk lahan. Nah bentuk lahan ini tadi cuma ada satu doang, dua ya maaf. Nah bentuk lahan itu tadi satu itu dia bernilai datar, dan untuk yang datar baru ada yang apa namanya, yang lereng tadi nomor 2 lereng. Nah di sini juga ada yang namanya apa ya tadi ya, ketinggian PDL, yaitu ada yang dataran rendah atau DR, dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi, DT. Nah sekarang kita lihat outputnya. Nah outputnya itu berbentuk seperti ini. Nah ini sebenarnya kalau kita perbesar itu dia itu, ini karena kebetulan banyak, sebenarnya outputnya ini tuh berbentuk konstan gitu. Jadi dia itu memang betul jadi tuh satu gini tuh satu output, satu node tuh buat satu output gitu, yang tadi teman-teman lihat tadi yang banyak tadi. Nah sebenarnya untuk yang ini tuh gak usah kita tulis nama-nama outputnya, biar aja seperti ini. Nah sekarang kita langsung melihat rulesnya. Nah melihat rules itu klik Ctrl 3 atau klik aja di sini di edit, langsung klik rules. Nah di sini tuh mungkin ada selama. Nah di sini tuh rulesnya itu sudah terbentuk dari tadi ya. Nah di sini rulesnya itu ada 270 rules. Nah 270 rules itu kenapa bisa 270 rules? Karena data rulesnya itu terbentuk dari 3 skala, 5 skala, 2 skala, 3 skala. Jadi ini data ini sebenarnya tinggal dikaliin aja. 3 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 itu adalah 270. Kalau teman-teman gak percaya, coba cek aja ya. Nah ini di sini tuh ada if diameternya jika diameter kecil, tinggi rendah, umurnya sangat muda, bentuk lahan itu datar, dan ada ketinggian adalah datar rendah, maka rata-rata produksi itu hasil outputnya itu nanti akan disimpan di output MF1. Nah dan untuk yang misalnya contoh keduanya, jika diameternya kecil, tingginya rendah, umurnya sangat muda, bentuk lahannya datar, ketinggiannya itu dataran sedang, rata-rata produksinya disimpan di out1M2. Nah kelebihannya di Anvis daripada Faji, rules yang sebanyak ini kita tuh tidak perlu men-settingnya satu-satu. Ini sudah terbentuk dari tadi yang tadi neuro tadi. Jadi itu sudah terbentuk dari neuro tadi. Kalau yang di Faji itu sebenarnya kita tuh harus men-settingnya satu-satu. Sehingga mungkin kalau menurut saya, kalau kita mau menghasilkan data yang
outputnya nilainya lebih spesifik atau lebih sampai nilai koma-komanya persis, itu saya sarankan memakai Anvis gitu. Nah sebenarnya ini juga rules ini bisa kalian tambahin kalau misalnya kurang, tapi menurut saya sih untuk 270 ini sudah mewakili dari semua rules yang ada di skala ini yang kita bikin dari member function tadi. Nah sekarang ini ada namanya OR sama N. Nah connection OR N ini, kalau N itu dia memakai nilai hasil minimum, kalau yang OR itu memakai nilai hasil maksimum. Nah mungkin nanti teman-teman mungkin bisa lebih pahamnya nanti saat saya nerangkan matematika di Fuzzy-nya. Nah sekarang kita masuk aja ke outputnya. Nah untuk outputnya itu kita klik aja view rules. Mungkin agak lama. Jadi nanti view-nya itu ada dua ya, ada view rules dan view surface. Nah view rules itu output yang bisa kita lihat berdasarkan dari rules yang telah kita bikin tadi nih, yang telah dibuat oleh Anvis sendiri tadi. Nah kalau view surface itu perbandingan dari dari dua input terhadap satu output. Jadi bisa kita bandingin di view surface atau berbentuk 3 dimensi ya. Nah ini mungkin agak lama keluarnya. Nah ini seperti ini ya. Dan ini bisa kita ibaratkan seperti kalkulator. Jadi di sini tuh di sini ada, jadi ini pembatasnya titik koma ya teman-teman, terhadap variabel 1 dan variabel 2. Ini kita masukin untuk input 1 nilainya 41, kita masukin untuk tinggi nilainya 9,5, kita masukin untuk input 3 atau umur adalah 18,5, kita masukin untuk bentuk lahan itu nilainya 1,5, kita masukin ketinggian MPDL misalnya 595 meter di bawah permukaan laut. Di sini untuk outputnya itu berapa? Nah outputnya itu kita lihat di sini adalah 14,8 liter per hari. Jadi prediksinya itu adalah sebesar ini, 14,8 liter per hari dengan diameter pohonnya segini, tinggi pohonnya segini, umur yang rata-rata segini, betulan segini, dan ketinggian MPDL-nya seperti ini. Nah ini juga kita bisa mengganti-ganti karakter ini dari sini juga bisa. Misalnya kita bikin 42, kita buat misalnya untuk diameter misalnya kita kecilin aja 36, baru kita klik enter. Mungkin agak lama loadingnya karena memang karena dia ini prosesnya datanya sangat banyak yang diolah ya. Nah di sini tuh saat dia diameternya 36, rata-rata produksinya hanya menghasilkan 5,52 liter per hari. Nah ini sebenarnya ini tuh berasal dari matematika Fuzzy ini. Ini segitiganya seperti ini seperti ini seperti ini, dan ini seperti ini. Ini dari matematika Fuzzy. Mungkin nanti untuk kesempatan selanjutnya mungkin akan saya lebih jelaskan juga untuk matematikanya sendiri ya. Nah sekarang karena kan kita kan mau memprediksi ini nih, misalnya kita mau memprediksi ini tadi ya, misalnya kita pengennya ini ketinggiannya itu diameter itu 40 cm, terus tingginya itu adalah 8 meter, dan umurnya itu misalnya pengennya itu 15, untuk lahannya itu dia bernilai 2 misalnya, lereng. Terus ada juga ketinggian MPDL-nya itu 050. Nah itu di sini tuh dia tuh bernilai 21,5 liter per harinya. Nah jadi di sini tuh tadi kan outputnya tuh kan dia 22,8, di sini tuh dia outputnya tuh 21,5. Nah ini sudah hasilnya
sudah lebih sudah bisa memprediksi ya. Nah karena ini kan nggak mungkin kan satu-satu kita carikan ininya, nanti ini bisa kita program supaya nanti bisa langsung keluar outputnya semua. Nanti akan saya kasih tahu nanti di selanjutnya. Nah sekarang kita lihat di view untuk surface-nya. Nah ini di surface-nya itu ada tingginya itu variable 1 dan variable 2 ada diameter. X input satunya tinggi, X input 2 nya diameter, dan rata-rata produksinya seperti ini. Ini bisa kita geser-geser. Nah ini bisa kita lihat ya, perbandingan antar kesinambungan antara variable tinggi dan variable diameter terhadap rata-rata produksi. Ini bisa kita ganti-ganti nih. Misalnya apakah umur mempengaruhi rata-rata produksi dan diameter juga. Nah ini seperti ini nih pengaruhnya, bahwasannya saat dia umurnya di 20 dan umurnya rata-rata 20 tahun dan diameter itu di rata-rata skala 45 sampai 40 itu bisa menghasilkan hasil yang prima untuk rata-rata produksi itu bisa mencapai lebih dari 10 liter per harinya. Seperti itu ya. Untuk mungkin seperti itu analisisnya. Nah sekarang untuk karena kita ingin mau mendapatkan nilai hasil prediksi dari Anvis ini, langsung saja saya langsung membuat programnya. Nah sekarang sebelumnya itu jangan lupa kita save dulu untuk tadi ya. Kita save dulu file, klik import, baru file export to file, atau bisa klik Ctrl S biar lebih cepat. Nah simpannya itu di tempat yang sama aja sama yang tadi diolah data. Nah saya ganti namanya misalnya hasil Anvis atau hasil saja. Save. Nah untuk nge-save-nya ini juga kan tadi ada banyak banget ya interface-nya. Nah itu hanya untuk sekali save saja. Nah ini udah ya, save fish namanya hasil. Kita silang aja. Nah ini kita silangin aja boleh, nggak apa-apa. Biar nanti nggak terlalu berat juga aplikasinya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke MATLAB-nya lagi, MATLAB Anvis-nya. Nah ini tadi untuk program Anvis-nya itu dia sudah men-training seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman baca sendiri nanti kalau misalnya teman-teman mengikuti tutorial dari awal tadi. Nah sekarang kita langsung kita clear aja dulu, atau nggak usah kita clear, langsung aja kita program. Sebelum kita program dulu, kita memanggil dulu folder yang tadi saya simpan di mana gitu. Nah kita klik di sini di current folder, di atas ini ada lambang seperti ini, browse for folder, diklik saja. Nah diklik, cari tadi data tadi disimpan di mana. Saya tadi simpan di E, terus klik ini nih, klik yang olah data, select folder. Nah tadi namanya ini ya, hasil ya. Nah sekarang kita program sini, klik namanya fish sama dengan read fish. Dia akan membaca hasil yang membaca format fishnya. Kita maaf tadi ini ya, tapi namanya hasil fish. Nah tulisannya harus sama ya, seperti tadi ya data yang kita save tadi, sama tulis formatnya juga. Tutup kurung, enter. Nah di sini sudah disimpan di workspace-nya, dia sudah kesimpan ya, sudah kepanggil. Nah sekarang kita ini out, baru ada produksi nilai, output, baru eval fish seperti ini, koma
Anvis. Nah ini tuh kalau di MATLAB itu kayak gini data matrix. Jadi input ini kita ambil dulu dari si Excel tadi, kita copy aja nih, tapi hanya input aja ya, outputnya nggak perlu. 35 data tadi kita copy, Ctrl C, kita copy ke si MATLAB nya, Ctrl V. Nah ini adalah outputnya, output tadi dari hasil pengolahan data tadi. Nah ini kita Ctrl C, kita masukin ke Excel tadi, kita Ctrl V saja. Maaf aja di sini. Nah ini ya, ini bisa teman-teman lihat ya, datanya itu hampir sama, cenderung sama ya, hanya berbeda-beda sedikit. Nah teman-teman bisa lihat ini bahwasannya data-data ini sangat bagus ya, sudah lumayan bagus. Ini kita bikin ini misalnya hasil prediksi Anvis prediksi. Nah sekarang kita mau mencari berapa sih keakuratan ini, datanya ini. Nah dengan cara kita mencari rata-ratanya dulu, rata-rata dari masing-masing ini outputnya. Klik average buah hurung. Nah kita scroll, kita blok dari mana ke mana, kita enter. Ini rata-ratanya 13,2. Ini juga kita ini juga kayak gini 10. Nah kalau menurut saya sini agak banyak sih, agak gede sih errornya ini. Nah ini mungkin karena tadi pemilihan data terlalu random ya, jadi sebenarnya datanya itu harus jangan random juga gitu. Nah sekarang kita klik rumusnya lagi, sama dengan buka kurung, klik ini, dikurang ini, tutup kurung, dikali sama ini, maaf bukan dikali, dibagi. Ini adalah rumus RMS ya, untuk mendapatkan nilai errornya. Enter. Dan itu adalah 0,2. Nah 0,2. Nah sekarang ini kan nilai error ya, nilai errornya. Nah untuk mendapatkan nilai akurasinya, berarti akurasinya adalah 1 dikurangi nilai errornya, sama dengan 1 dikurangi si nilai errornya ini, dikali 100%. Nah di sini datanya adalah hasilnya 79%. Nah di sini kenapa hasilnya segini? Mungkin karena average-nya terlalu berbeda ya. Di sini ada 13%, di sini ada 10%. Atau bisa dikatakan sini 80% untuk hasil prediksinya. Nah tadi yang saya prediksi itu adalah hasil datanya random ya, terlalu random gitu. Teman-teman bisa lihat juga di sini, ini kan yang hitam tadi kan, yang ini yang prediksi tadi ya, yang diprediksikan ini kan yang hitam itu yang nggak ada jadi trending. Di sini tuh misalnya untuk waktunya 17, di sini tuh dia hanya memprediksi dapatnya 13, ini 10 dia hanya dapat memprediksi 15, malah dia jadi lebih gede ya. Yang tadinya besar jadi kecil, yang lebih besar jadi lebih kecil, yang lebih besar malah lebih jatuh lagi 4,6 gitu. Nah mungkin di situ karena pemilihan data trainingnya juga sebenarnya harus lebih bagus lagi gitu. Nah ini juga bisa kita lihat untuk keselarasan outputnya. Kita plot aja pakai yang ini, insert, pilih yang ini, pilih yang ini. Ini bisa lihat teman-teman ya, ternyata dia dari data ke sini sampai sini dia tuh untuk keselarasannya sama, tapi sudah sampai sini tuh sudah mulai berubah. Di sini dibalik lagi keselarasannya, sampai ke data sini dia cenderung tidak sama gitu. Mungkin di sini tuh, disinilah nilai errornya. Maka dari itu untuk variabel, untuk ke data 27 sampai data ke 30 yang di sini itu harusnya sebenarnya dimasukin. Ini harus dimasukin sebagai data training gitu, supaya mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu mungkin untuk hasilnya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Untuk Anvis-nya itu, mungkin untuk Anvis ini segini aja. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada rekomendasi lagi, silakan ketik aja di bawah ya description-nya. Oke, terima kasih.